Ya, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan IDX Market Opening dan kita sudah sampai di segmen berikutnya di mana kami akan membahas mengenai top headline kami ataupun sentimen-sentimen yang dinilai sangat mempengaruhi pergerakan dari indeks harga saham gabungan di mana kami fokus pada indeks harga saham gabungan kemarin yang masih melaju seiring dengan kembali masuknya investor asing ke pasar modal. Dalam 1 bulan terakhir investor asing mencatatkan net buy sampai dengan 4,8 triliun rupiah. Indeks harga saham gabungan atau IHSG masih melanjutkan keperkasaannya sejak awal November 2020. IHSG tercatat mengalami penguatan sebesar 8,32% di sepanjang bulan ini, sedangkan dalam 6 bulan terakhir indeks melaju hingga 17,25%. Penguatan IHSG tersebut disinyalir dipicu oleh mulai masuknya dana segar dari investor asing setelah sempat keluar dari pasar modal hingga 57,20 triliun rupiah di regular market secara tahunan berjalan atau year to date. Data RTI Business menyebutkan pada penutupan perdagangan Selasa kemarin investor asing tercatat net buy sebesar 739,55 miliar rupiah di seluruh pasar. Indeks sendiri masih menguat dalam 3 hari perdagangan berturut-turut naik 35 poin atau 0,64% di posisi 5.529,94. Penguatan indeks didukung pergerakan positif 7 sektoral yaitu infrastruktur, barang konsumsi, manufaktur, konstruksi dan properti, keuangan, tambang dan industri dasar. Adapun nilai transaksi perdagangan berada jauh di atas rata-rata harian mencapai 14,38 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, dan kita masih akan berbincang bersama dengan Bapak Praska Putrantio. Pak Praska, kalau kita lihat ya, net buy selama 1 bulan terakhir ini sudah mencapai 4,8 triliun rupiah. Dan indeks kita melaju ke kisaran posisi 5.500-an. Pagi hari ini Pak Praska, karena pembukaan perdagangan sudah berlangsung pemirsa, masih naik sekitar 0,30%-an atau 16 poin ke 5.546. Bagaimana analisis Anda untuk pembukaan? Ya, pembukaan indeks hari ini dibuka menguat tadi ya dalam sekitar 3490 sampai 5560 dan memang pembukaan ini menguat mengikuti pembukaan dari bursa regional Asia yang merespon positif ya data ekspor dari Jepang yang tadi disebutkan di mana mencatat pertumbuhan surplus ini di atas ekspektasi seperti itu sehingga membuat optimisme bahwa pemulihan ekonomi di Jepang tersebut ini mulai terlihat dan tampaknya bursa kita juga masih mengikuti di mana sektor pertambangan dan juga aneka industri ini yang memimpin penguatan IHSG di awal pembukaan ini seperti itu. Oke. Kalau melihat pembukaan yang masih bergerak di zona positif, berapa support dan resisten dari indeks harga saham gabungan menurut Pak Praska? Ya, dalam hal ini kita melihat memang support kuat masih berada di kisaran 5490-an untuk perdagangan hari ini. 5.490-an, 90-an. baik. Ya, untuk hari ini. Tadi di 5560. 5560. Kalau untuk jangka menengah Pak Praska? Ya, untuk IHSG memang secara jangka menengah trennya masih tetap melanjutkan penguatan karena harapan recovery dan dari pandemi ini dan juga optimisme dari sejumlah penemuan vaksin ya yang uji cobanya bisa dikatakan cukup efektif. Ini kita lihat secara pergerakan lanjutan berpeluang menuju di level 5.700-an ini di resisten sekitar awal bulan Maret di 2020 ini dan selanjutnya berpeluang melanjutkan penguatan ke level 5.870. 5.700 atau 5.800 tapi sampai dengan akhir kuartal pertama ya? Ya, sudah jangka menengah sekitar proyeksi sampai Q1 2021 nanti. Baik, kalau sampai akhir tahun, kira-kira dengan sentimen yang ada saat ini, kita nggak tahu sebulan lebih ke depan akan seperti apa, tetapi proyeksinya sejauh ini dengan rupiah kita yang menguat, kemudian vaksin yang kita tahu ada informasi positif begitu ya. Bagaimana menurut Anda penutupan IHSG sampai akhir tahun? Untuk IHSG sampai akhir tahun kita melihat berpulang bertahan ya di level 5.500 di mana window dressing tampaknya sudah cenderung direspon ya di bulan November ini dan akselerasinya di bulan Desember nanti kita perkirakannya relatif terbatas penguatannya dan juga sangat berpotensi terganggu oleh jumlah peningkatan kasus COVID di mana di dalam negeri pun juga
ini kan kasusnya meningkat, di luar negeri juga meningkat, sehingga kekhawatiran terhadap pengetatan mobilisasi alias lockdown atau mungkin PSBB ya yang mulai kembali diberlakukan yang lebih ketat ini membuat IHSG berpotensi mengalami tekanan. Namun ya kita tetap optimis bahwa IHSG berpeluang bertahan di level 5.500 atau dengan resisten terkuat di level 5.700 untuk sampai akhir tahun ini. Oke. 5.600 sampai dengan 5.700 itu adalah peluang dari indeks harga saham gabungan sampai dengan akhir tahun ya Pak ya? Ya. Oke, dan kita akan melihat juga rekomendasi saham pilihan dari Pak Praska pada pagi hari ini pemirsa yang sudah kami himpun berikut ini. Yang pertama ada TOWR yang direkomendasikan buy. Kemudian ada Bank Danamon juga direkomendasikan buy. Pegas juga masuk dalam rekomendasi buy dan Indofood juga buy. Kita kembali akan membahasnya bersama dengan Pak Praska. Pak Praska, dari beberapa saham rekomendasi ini, Anda menempatkan TOWR di paling atas. Apa yang menarik dari TOWR sehingga direkomendasikan untuk buy? Ya, untuk saham Sarana Menara atau TOWR ini, secara technical view kita melihat memang pergerakannya masih cenderung sideways mendekati level support di area di level 1.000 ya 950 sampai 1.000. Dan juga kita lihat prospek infrastruktur ini kan di sektor telekomunikasi tentu saja juga akan ikut mendongkrak prospek dari menara ya seperti itu untuk menunjang dari industri telekomunikasi sendiri, sehingga dengan kinerja yang bagus dan juga harga saham yang masih dalam trend sideways, kita melihat ada peluang untuk bisa technical upside ke level 1.060 sampai target ini gap atas di level 1.150, sehingga ada potensi untuk bisa dilirik. 1.060 sampai dengan 1.150. Kalau sekarang TOWR pagi hari ini stagnan saja ya, Pak Praska di 1.110. Baiknya kita buy di posisi berapa? Ya, untuk akumulasi beli di level 1.000 sampai di level 1.030 masih level yang cukup menarik untuk akumulasi. Dan di bawah itu menurut saya juga masih peluang yang cukup besar ya, karena selain itu juga kita lihat ini investor asing masih cukup mencatatkan aksi net buy ya terhadap saham ini baik dalam pekan terakhir maupun dalam bulan terakhir seperti itu. Secara fundamental TOWR ini semenarik apa menurut Pak Praska? Ya, secara fundamental memang pertumbuhan laba masih terus ditorehkan oleh emiten ini ya dari kuartal 1 sampai kuartal 3, meskipun kuartal 3 pertumbuhannya relatif tipis. Namun kita lihat di sini secara pergerakan valuasi juga masih cukup menarik ya, dan ditambah lagi dengan prospek infrastruktur tadi yang seharusnya ikut mengerek pada dari industri menara ini seperti itu. Oke, itu dia analisis untuk TOWR yang dinilai masih menarik sehingga direkomendasikan untuk buy. Selanjutnya saham pilihan Anda adalah dari perbankan, Bank Danamon. Dari sekian perbankan, kenapa harus Bank Danamon, Pak Praska? Ya, secara technical view, saya lihat Bank Danamon ini mulai yang masih berpeluang melanjutkan penguatan ya. Sementara kalau untuk bank-bank lain, saya melihat sudah mengalami rally yang cukup kencang, sehingga di sini di samping secara prospek sektor perbankan sendiri yang diharapkan ini bisa pulih ya di tahun 2021. Saya melihat sini Bank Danamon menjadi salah satu saham yang mulai menunjukkan secara technical view ini mulai swing ya ke atas, mulai recovery dan kemarin break resisten di level 2.600-an, dan saat ini saya rasa Bank Danamon bisa diakumulasi di level 2.610 sampai di level 2.700 dengan target short term resistennya di level 2.850. 2.850 adalah target short term-nya, bisa buy sampai ke kisaran 2.600-an ya? Ya. Kalau hari ini pergerakannya stagnan, sama seperti TOWR tadi, apakah Pak Praska juga masih sangat optimis dengan BDMN? Ya, saya rasa pergerakan yang stagnan untuk hari ini cukup wajar karena secara pergerakan harga saham sudah mengalami kenaikan yang cukup kencang ya, kurang lebih dalam sepekan terakhir dari level 2.500 sampai sekarang di 2.700-an. Jadi pergerakan yang cukup stagnan dan mungkin nanti terjadi koreksi itu menurut saya bisa dilakukan akumulasi beli, atau mungkin yang belum masuk bisa buy on weakness ya, sehingga bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Apakah hanya melihat karena
sentimen pergerakan secara teknikalnya saja, ataukah juga lebih kepada fundamentalnya? Nah, kalau di-compare dengan perbankan di level buku yang sama begitu ya, dengan Bank Danamon sendiri, apa yang menarik? Ya, secara fundamental memang semua sektor perbankan ini mencatatkan kinerja yang melambat ya dibanding periode sama tahun lalu. Namun kita melihat bahwa dengan prospek dari sektor perbankan sendiri ya, ini kan penyaluran kredit diperkirakan itu mulai kembali akan tumbuh ya meskipun sekarang stagnan di bawah 1%. Ini di tahun 2021 kita melihat adanya potensi pertumbuhan lebih lanjut ya, recovery seiring dengan digalakkannya kembali proyek-proyek pemerintah dan juga likuiditas yang berpeluang kembali meningkat ya di tahun 2021 tersebut. Oke. Itu dia rekomendasi TOWR Bank Danamon, masih ada Pegas, kemudian Indofood, dan juga ada tambahan ya Pak, MDKA Anda juga rekomendasikan pada pagi hari ini. Nanti akan kita bahas lebih jauh di segmen selanjutnya, kita jeda terlebih dahulu pemirsa, dan kami akan segera kembali sesaat lagi.